Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, orang tua peserta didik yang saya hormati, dan dari tempat ini saya berdoa semoga ibu-ibu dapat mengantarkan anak-anak ibu menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang tentunya pribadi yang berkarakter dan smart, cerdas ya. Dan itu adalah merupakan harapan dan akan menjadi kebanggaan orang tua. Ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin berbagi tentang bagaimana ya kita mengasuh anak yang akan membawa kepada satu kebahagiaan ya, bukan hanya kesuksesan tapi kebahagiaan ya. Karena anak-anak yang sukses belum tentu bisa membahagiakan. Tapi kalau anak-anak yang membahagiakan, pasti tentu di dalamnya ada kesuksesan. Ibu-ibu yang saya hormati, seperti dikatakan oleh Martin Luther King ya, bahwa kecerdasan plus karakter itu merupakan tujuan akhir dari pendidikan yang sebenarnya. Jadi menurut Martin, bahwa pendidikan tanpa melibatkan pendidikan karakter itu adalah sebuah ketidaksempurnaan. Kemudian dikatakan pula ya oleh Theodore Roosevelt bahwa mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah ancaman mara bahaya bagi kehidupan bermasyarakat. Ibu-ibu yang saya hormati, kita bisa melihat sekarang ya di jalan-jalan raya kita sering melihat bagaimana perilaku anak-anak kita, bagaimana perilaku para pemuda bangsa ini yang menunjukkan kurang bermoral. Dan itu cenderung membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bahkan akan membahayakan bagi kehidupan bernegara dalam di masa depan, karena negara membutuhkan pemuda-pemuda yang baik untuk menerima estafet kepemimpinan. Kita lihat ya banyak anak-anak ya di jalan raya ya begitu menunjukkan karakter yang kurang baik ya, karakter yang memprihatinkan ya. Bukan hanya di jalan raya, tapi di sekolah pun banyak sekali perilaku-perilaku ya di mana anak yang merasa kuat, anak yang merasa memiliki kekuatan finansial, ya, anak-anak orang kaya misalnya, membuli ya dengan sangat aniaya ya terhadap anak-anak yang lemah ya, baik lemah secara fisik maupun lemah secara finansial. Banyak sekali sekarang tuh perilaku-perilaku seperti itu ditunjukkan oleh anak-anak bangsa ini ya. Ini adalah sebuah keprihatinan ya. Kita tahu bahwa dalam agama kita, agama Islam, juga sebenarnya Rasulullah itu diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak, ya, menyempurnakan akhlak yang mulia, ya. Jadi sebenarnya pendidikan secara esensial adalah untuk mendidik karakter, untuk mendidik tabiat, ya, untuk mendidik moral, ya, karena moral ini sangat utama. Ya, anak yang tidak cerdas bisa dididik, ya, masih bisa dididik, masih bisa dikembangkan, masih bisa diupayakan, sekalipun ya anak ini misalnya kurang berkemampuan, tetapi berakhlak baik, itu tidak akan berbahaya. Tapi justru akan sangat berbahaya ketika anak ini adalah cerdas, anak ini pintar secara intelektual, akademisnya, namun kurang baik, namun kurang berakhlak. Ini yang akan berbahaya. Ya, kalau kurang mampu itu gampang, ya, ditingkatkan kemampuannya. Tapi kalau orang kurang berakhlak itu sulit untuk diperbaikinya. Inilah makanya pendidikan moral, pendidikan karakter itu harus ditanamkan sedini mungkin ya, pada anak sedini mungkin, pada usia sedini mungkin ya.
dan terutama pendidikan karakter ini harus terselenggara dalam kehidupan keluarga ibu masing-masing, ya. Ibu-ibu yang saya hormati, ya, Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita simak apa yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara itu, ya, bukan menjadikan anak-anak itu sukses dalam arti materi, tetapi lebih kepada keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya. Ini berarti bahwa yang dapat menyelamatkan dan dapat membahagiakan anak itu adalah faktor moral, faktor tabiat, faktor akhlak, ya, bukan kecerdasan, bukan kemampuan akademis, ya. Karena banyak sekali anak-anak yang sukses secara akademis tapi tidak berakhlak. Bahkan banyak anak-anak yang sukses dalam kehidupan duniawinya menelantarkan orang tuanya justru di saat orang tuanya sudah renta. Ini tidak sedikit, Bapak Ibu, ya. Karena itu pendidikan karakter itu sangat utama, ya. Tidak boleh kita abaikan. Tapi sayang, ya, saya sangat prihatin, ya. Banyak ibu-ibu atau orang tua umumnya seringkali ketika mendidik anak atau menyekolahkan anak, yang diingat itu adalah bagaimana anak berkembang kecerdasannya. Bagaimana anak bisa calistung, baca, nulis, dan berhitung. Ketika anak belum berkembang calistungnya, Bapak Ibu cenderung gelisah. Tanpa diingat bahwa yang lebih penting dari itu adalah justru menanamkan pendidikan karakter. Ya, bukan, ya, membimbing anak agar mampu menguasai calistung, membaca, menulis, berhitung yang menunjukkan, ya, kecerdasan akademis. Ibu lupa, ya, bahwa justru yang lebih penting itu, yang paling mendasar harus ditanamkan pada anak itu adalah pendidikan karakter. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tahukah bagaimana mendidik anak itu? Pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu ketika mendidik anak itu dalam, ya, keadaan sadar dan terencana, atau hanya mengalir begitu saja tanpa ada suatu kesadaran perencanaan? Apa indikator kesadaran itu dalam mendidik? Dalam mendidik anak, ya, ketika kita sadar, pasti kita akan sadar apa tujuannya. Apa yang menjadi dasar kita mendidik anak? Ya, yang paling mendasar, tujuannya untuk apa? Ya kan? Apakah Bapak Ibu sadar ketika mendidik anak bahwa kita memiliki tujuan tertentu? Misalnya tujuan apa? Dan jangan lupa, tujuan yang paling utama adalah bagaimana, ya, mendidik anak agar memiliki karakter yang baik. Ya. Nah, kalau tujuannya sudah sadar, lalu hal-hal apa yang harus diajarkan? Sadar tidak? Hal-hal yang harus diajarkan pada anak. Bahwa inilah yang harus diajarkan pada anak, bahwa inilah yang harus dihindari untuk ditunjukkan pada anak. Sadar tidak itu? Nah, dua, ya, tadi satu tujuan, yang kedua hal-hal apa yang harus ditanamkan, yang harus diajarkan pada anak. Ini sangat penting. Banyak di antara kita mendidik anak itu seringkali lupa, ya, tidak sadar, ya, untuk memilih kata-kata yang terbaik, untuk memilih, ya,
ucapan-ucapan yang terbaik, ya kan, untuk menunjukkan perilaku yang terbaik pada anak. Ini seringkali lupa. Padahal itu adalah sebuah kesadaran dalam pendidikan. Yang ketiga juga barangkali kita harus sadar bahwa dengan cara apa kita mendidik anak. Ya, apakah dengan pemenuhan seluruh keinginannya secara material? Apakah kita memanjakannya? Ya, ya. Dan itu harus sadar. Ya. Kemudian apa yang harus disadari juga? Tempatnya, waktunya, ya kan? Jadi semua itu dalam kesadaran. Tujuannya apa mendidik anak? Hal-hal apa yang harus diberikan pada anak dalam pendidikan? Ya, bagaimana cara yang baik yang harus dilakukan terhadap anak? Itu harus menjadi kesadaran. Kemudian juga kapan saatnya yang tepat untuk melakukan sesuatu pada anak? Itu ujian. Apakah kita memberikan kritikan? Nah, dan ini yang harus diingat bahwa kebanyakan orang tua tuh lebih banyak kritikan daripada pujian. Coba ibu, bapak, ya ingat-ingat. Benar tidak bahwa dalam keseharian orang tua seringkali lebih banyak kritikan atau marah-marah daripada memberikan pujian. Padahal anak tuh butuh pujian. Dan pujian itu adalah sesuatu yang bisa membentuk pemahaman anak tentang dirinya. Sebab anak yang lebih banyak dikritik itu akan membuat anak mengenal dirinya sebagai anak yang tidak berhasil. Sementara anak yang selalu mendapat pujian yang pantas, yang patut, itu akan membentuk, ya, akan mengenal dirinya sebagai anak yang sukses, anak yang berhasil. Karena itu harus dihindari, ya, sedapat mungkin untuk melakukan banyak kritik terhadap anak, dan perbanyaklah memberikan pujian, dorongan, dukungan, ya. Karena ada prinsip pendidikan pada anak itu, misalnya kata Ki Hajar Dewantara, kita ini harus menjadi orang yang di depan memberi teladan, ingarso sung tulodo. Kemudian yang kedua adalah ing madio mangun karso. Kita harus menjadi sahabat siswa. Kita harus bersama-sama anak maksudnya, ya. Bersama-sama anak untuk membimbing, ya, memberi keyakinan bahwa anak itu mampu. Dan juga harus di belakang tuturi handayani, ya, untuk mensupport, mendorong agar anak mampu mandiri dalam memecahkan masalahnya. Nah ini, ya. Jadi sekali lagi pendidikan itulah sebagai upaya sadar yang harus kita lakukan, ya. Bapak, Ibu yang saya hormati, ada hal yang harus dilakukan, ya, di dalam pendidikan moral itu, ya, dalam pendidikan karakter itu. 3 hal yang harus diingat. Yang pertama, dalam pendidikan moral itu harus mengenalkan, ya, perilaku-perilaku mana yang baik dan perilaku-perilaku mana yang tidak baik atau buruk. Jadi kenalkan pada anak itu, ya, pengetahuan tentang moral. Pengetahuan tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Itu harus ditanamkan pada anak, ya. Berikan contoh-contoh yang baik itu seperti apa. Berikan contoh-contoh yang buruk itu seperti apa. Dan apa akibatnya kalau seseorang berkarakter buruk. Dan apa manfaatnya ketika seseorang anak berperilaku baik atau berkarakter baik. Itu harus ditanamkan pengetahuan seperti itu. Yang kedua adalah kita juga harus menanamkan perasaan moral kepada anak dengan cara bercengkerama, dengan ngobrol, ya. Ya, ngobrol yang rileks, ngobrol yang baik, ya, sambil bercerita apa untuk menumbuhkan kecintaan atau tubuhnya rasa suka terhadap perilaku yang baik atau bermoral. Ini penting. Jadi bukan hanya tahu mana yang baik dan buruk saja, tapi tumbuhkan juga perasaan pada anak untuk lebih mencintai, untuk lebih
menyukai hal-hal yang baik. Misalnya apa? Perilaku empati atau peduli, ya, ingin membantu, menolong temannya, ya, atau orang lain. Ini harus ditanamkan. Ya, ada keberpihakan, ada rasa cinta kepada hal-hal yang baik. Itu harus tumbuhkan pada anak itu, ya. Kemudian juga harus mampu membimbing anak, ya, untuk melakukan perilaku yang baik atau bermoral. Atau istilah lainnya perilaku bermoral. Ya, moral action atau moral behavior, perilaku bermoral. Jadi anak-anak itu dibimbing dengan cara apa? Dengan cara keteladanan, membiasakan anak-anak itu untuk misalnya berperilaku empati pada orang lain. Perilaku ini menjadi sangat mahal sekarang ini. Langka dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini, terutama di kalangan anak-anak maupun pada orang tua sekarang ini. Banyak yang kurang empati. Padahal empati itu adalah ciri akhlak yang mulia. Peduli pada orang lain. Peduli pada penderitaan orang lain. Tanamkan pada anak untuk bisa peduli, untuk bisa empati. Ini sangat penting sekali. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 hal juga yang harus dilakukan dalam berkomunikasi, ya, dengan anak, ya. Yang pertama adalah kita itu harus membangun kedekatan. Bangun kedekatan. Karena itu jangan anak itu banyak dimarahi, banyak dikritik, banyak disudutkan, sehingga anak menjadi kurang dekat dengan orang tuanya. Orang tua seringkali menjadi tempat atau sosok yang tidak nyaman bagi anak. Atau sebaliknya, anak merasa tidak nyaman kalau ada orang tua. Mengapa demikian? Karena kita barangkali sering banyak mengecewakan suasana batinnya, suasana hatinya, sehingga anak ini menjadi tidak nyaman. Dan inilah harus membangun kedekatan. Dengan cara apa? Buatlah kita itu sebagai sahabat anak. Buatlah kita sebagai orang yang sangat nyaman, ya, ketika anak berdekat-dekat dengan orang tua. Jadikan orang tua itu tempat yang nyaman, ya, sehingga anak merasa dekat. Dan inilah kita harus membangun kedekatan dengan anak. Karena itu hal yang sangat penting dan sangat mendasar. Bagaimana mungkin kita bisa mendidik anak dengan baik kalau kita jauh dengan anak? Ya, jauh itu bukan hanya dalam arti fisik, tapi jauh dalam arti batin. Ya, misalnya saja dekat sih dekat, tapi tidak dekat secara batin. Nah, inilah yang harus kita tumbuhkan agar anak-anak merasa nyaman. Kemudian yang kedua adalah ciptakan kesempatan. Orang tua sekarang banyak yang sibuk, baik urusan di luar maupun di rumah. Ketika anak banyak bertanya, ketika anak menginginkan bimbingan, ketika anak berharap dibantu memecahkan masalahnya, kadang-kadang orang tua ini sering mengatakan, ya, sedang sibuk, ya, tidak ada waktu, belum ada waktu, dan sebagainya. Bahkan seringkali memarahi anak. Ya, misalnya saja, sudahlah sana, jangan mengganggu ibu, ibu lagi sibuk. Nah, ini kita ini sebenarnya, ya, harus introspeksi. Sebenarnya yang paling banyak berdosa itu adalah orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua. Ini harus disadari. Ya. Kalau menurut saya sebenarnya yang paling banyak dosa dan salah itu adalah orang tua terhadap anak. Kenapa? Karena boleh jadi banyak hak-hak anak yang kita tidak penuhi. Hak untuk dibimbing, hak untuk ditemani, hak untuk misalnya saja menikmati suasana kebersamaan, ya kan? Ya, hak untuk diperhatikan dan sebagainya. Banyak hak-hak anak untuk diperhatikan, untuk dibimbing, ya, untuk dibantu memecahkan masalah. Seringkali orang tua tidak hadir karena tidak punya kesempatan. Nah, inilah kesempatan ini harus diciptakan. Ya. Jadi jangan salahkan anak ketika anak tidak dekat, ya, dengan orang tua, dan kemudian anak lebih banyak curhat atau lebih dekat dengan orang lain. Barangkali karena salah kita. Nah, inilah yang harus kita renungkan. Dan kita harus ciptakan, ya, di samping kedekatan juga kesempatan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah bangunlah kesan.
Kesan adalah sebagai akibat dari komunikasi. Ya, komunikasi yang baik, komunikasi yang menyenangkan, komunikasi yang membuat anak nyaman akan menimbulkan kesan. Ya, akan menimbulkan kesan yang baik. Nah, kalau kesan yang baik telah tertanam pada anak, maka anak akan sangat hormat, akan sangat respect, akan sangat dekat dengan orang tuanya, ya kan, akan sangat mencintai orang tuanya. Karena apa? Karena kesan yang mendalam dalam komunikasi antara orang tua dengan anak. Ini penting sekali, ya. Karena itu kesan harus diciptakan. Dengan cara apa? Dengan cara komunikasi dengan 3 hal pula. Apa? Yang pertama, gunakan kata-kata yang terbaik. Pilihan kata yang terbaik. Saya tidak jarang mendengar orang tua mengungkapkan kata-kata yang tidak patut, kata-kata yang tidak pantas ya, didengar oleh anaknya atau dalam memarahi anaknya. Nah, ini yang membuat tidak berkesan, ya. Karena itu pilihlah kata-kata terbaik untuk anak-anak dalam rangka pendidikan karakter. Kemudian yang kedua, gunakan juga, ya, intonasi yang baik. Di samping pilihan kata yang baik, juga gunakan intonasi yang baik. Intonasi yang membuat nyaman di telinga. Intonasi yang membuat tentram dalam jiwa anak. Ya, ini penting sekali. Intonasi itu sangat penting di dalam komunikasi. Bahkan jika intonasi itu salah, akan menimbulkan kesalahpahaman atau kesalahpengertian pada anak. Ini saudara-saudara, ya. Kemudian yang ketiga adalah gunakan bahasa tubuh yang dapat meyakinkan anak. Yang dapat membuat anak merasa tentram, merasa nyaman, merasa aman, ya. Gunakan bahasa tubuh yang baik. Bahasa tubuh yang tidak pura-pura, ya. Bahasa tubuh yang tidak pamrih, tapi bahasa tubuh yang penuh ketulusan. Ini penting ditunjukkan kepada anak. Ibu-ibu yang saya hormati, ada hal yang harus diingat dalam mendidik karakter anak agar tumbuh rasa empati, tanggung jawab, dan disiplin, jujur, dan menghargai orang lain. Ya, apa yang harus ditanamkan pada anak? Inilah yang berbeda antara pendidikan anak di kita dengan di luar negeri, terutama Jepang. Tadi saya sudah katakan, ibu-ibu lebih mendahulukan pendidikan anak itu, ya, dalam hal yang bersifat akademis atau hal-hal yang dipandang sebagai ukuran kecerdasan anak. Seperti tadi, mampu membaca, menulis, dan berhitung. Ya. Tetapi lupa bahwa ada hal yang lebih penting dari itu. Misalnya apa? Belajar untuk mengantri. Belajar untuk menghormati orang lain. Ya. Ini penting sekali. Ya. Kita lihat nanti, ya, bagaimana pendidikan di Jepang itu. Ya. Akan saya putarkan nanti. Ya, jadi ada hal yang perlu diingat pula oleh ibu-ibu, jangan biasakan, ya, perilaku kita untuk mengambil jalan yang pintas daripada jalan yang pantas. Kita seringkali tidak sadar, ya, melakukan hal-hal yang pintas di hadapan anak. Kita seringkali menolong anak, masuk sekolah, masuk kerja, itu banyak dilakukan jalan pintas, bukan jalan pantas. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya tertanam pada anak yang pada gilirannya nanti akan menjadi koruptor, akan menjadi orang yang suka main jalan pintas, ya, main sodok, baik di rumah, di jalan raya, di kantor, di pasar, itu dilakukan dengan jalan pintas, bukan dengan jalan yang pantas. Ya, nah inilah yang harus menjadi renungan bagi ibu-ibu di dalam mendidik anak-anak sejak dini, ya, agar nanti tercipta, agar nanti tumbuh anak-anak yang berkarakter baik, menjadi karakter bangsa, menjadi karakter yang dapat membangun bangsa ini lebih baik ke depan.
Ibu-ibu, sebelum saya tutup, silakan simak bagaimana pendidikan anak di Jepang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa video menakjubkan seperti ini mungkin pernah kalian lihat. Yap, mereka adalah anak-anak kecil di Jepang yang membungkuk ke arah pengendara. Mereka memberi hormat dan terima kasih karena telah diberi jalan untuk menyeberang. Tindakan yang mengagumkan, bukan? Sementara di belahan dunia lain, hal seperti ini adalah tindakan aneh dan lucu. Meski dalam kondisi sibuk dan harus segera ke tujuan, mereka tetap tidak lupa untuk membungkuk. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Sekeping nyaring mendapat jawaban dari berbagai sumber. Ketika di belahan dunia lain, anak-anak diajarkan dan fokus pada pelajaran akademik, sementara di Jepang sebaliknya. Keluarga dan sekolah dasar lebih fokus memberi pelajaran tata krama, nilai-nilai kebaikan, dan kedisiplinan. Dari sinilah pembangunan karakter itu dimulai. Mereka juga diajarkan untuk mandiri. Orang tua tidak pernah mengantar anak-anaknya ke sekolah. Berapapun umur mereka harus ke sekolah sendiri atau dengan teman-temannya. Anak-anak ini pergi ke sekolah dengan jalan kaki, naik sepeda, atau kendaraan umum seperti bus dan kereta. Mereka dilarang ke sekolah mengendarai mobil atau motor. Ini tentu saja melatih etos kerja keras dan sifat berhemat. Jam sekolah di Jepang dimulai pukul 8 pagi hingga 3 sore. Jika masuk sekolah lewat dari pukul 8, murid diminta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Namun, janji tersebut akan berubah menjadi tindakan skorsing ketika mereka melakukan hal yang sama di kemudian hari. Skorsing ini berguna untuk memberi ganjaran supaya murid segan untuk mengulangi kesalahannya. Kita tidak akan menemukan murid yang pamer tas atau sepatu. Semuanya dapat barang yang sama, tas, sepatu, dan seragam disediakan oleh sekolah. Murid wajib mengenakannya tanpa harus membeli sendiri. Anak-anak ini tidak perlu keluar masuk kantin sekolah karena mereka mendapatkan makan siang yang telah disediakan. Kegiatan makan siang ini sangat menarik dan mengagumkan. Dari rumah, mereka wajib membawa taplak meja kecil untuk alas nampan, sumpit, sikat gigi dan gelasnya, serta sapu tangan untuk membersihkan mulut. Ketika jam makan siang tiba, ruangan kelas diubah menjadi ruang makan. Murid-murid ini dibagi ke dalam beberapa grup. Ada yang bertugas mengatur dan menyiapkan meja makan, sementara grup lain mengambil makanan ke dapur sekolah. Setelah semuanya siap, ketua kelas didampingi guru membagikan makanan pada masing-masing murid dengan sama rata. Selesai makan, mereka bersama-sama menggosok gigi di tempat duduk masing-masing dengan peralatan yang dibawa. Mereka juga wajib merapikan alat-alat makannya, merapikan dan mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang, membersihkan piring, nampan, dan lain-lainnya dari sisa-sisa makanan. Sebelum akhirnya mereka membawanya ke tempat cuci piring. Sebelum mengakhiri jam sekolah, anak-anak ini wajib membersihkan ruangan kelasnya masing-masing. Beberapa di antaranya juga membersihkan sudut-sudut sekolah yang lain. Sepulang sekolah, mereka masih punya waktu untuk membantu orang tua. Ini contohnya. Kita lihat anak kecil ini pergi berbelanja ke supermarket dan sekaligus membuang sampah daur ulang di sana. Sendirian. Mengagumkan melihat anak-anak kecil ini memiliki karakter hebat seperti ini. Ini adalah buah dari budaya dan tradisi yang kuat, yang telah dipraktekkan selama lebih dari 60 tahun. Hasilnya adalah masyarakat Jepang yang hidup tertib, sopan, dan disiplin. Di setiap sudut wilayah Jepang, kita bertemu dengan orang-orang yang mengantre dengan tertib, berjalan pada tempatnya, dan menghargai orang lain. Kita lihat antrean di depan gerbong kereta ini. Meskipun di dalam kereta hanya menyisakan 1 atau 2 orang yang akan turun, tapi mereka tidak akan masuk kalau orang yang akan turun belum benar-benar habis. Di eskalator ini kita lihat penuh sesak, tapi tidak ada satupun yang menyerobot jalur. Benar-benar mengagumkan, bukan? Ini adalah hasil dari pendidikan karakter usia dini di Jepang. Jepang yang memiliki penduduk 126 juta jiwa adalah salah satu negara yang sangat disiplin, tertib,
dan bersih. Dan juga salah satu negara yang tingkat kriminalitasnya sangat rendah. Ini membuktikan bahwa pendidikan karakter di rumah, sekolah, dan di masyarakat sangat penting.